Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Bapak-bapak yang kami hormati, malam hari ini kami menyampaikan materi himpunan putusan tarjih yang sebenarnya ini tidak berbeda dengan kajian biasanya. Sama-sama ini kajian tafsir tematik. Hanya ini temanya kita ngambil malam hari ini tema toharoh. Nanti namanya tematik biasanya nanti yang kami ambil ya setelah ayat al-Qur'an kemudian biasa tafsir lafdiyah, kemudian tafsir hukumnya. Toharoh juga begitu, nanti tafsirnya, kemudian penjabarannya dan bagaimana kelanjutannya, prakteknya di dalam ibadah. Ini tentu dari bapak-bapak sebagian itu mengulang, karena tarjih ini sudah kami sampaikan di mana-mana, termasuk di PRM. Sekarang itu sudah, Kebonan sudah. Kalaupun nanti saya tafsir tematik juga di Kebonan juga sudah. Ini Pak Yuli mesti banyak mengulang. Nih, monggo. Namun kami berusaha, Pak Gito punya ini ya, HPT. Nah, ngarep digawa. Ini jilid siji Pak. Jilid 1. Sama, nggih. Tetapi ini saya permudah Pak. Saya permudah. Artinya kalau di sini kan masalah dulu, nanti dalilnya di halaman berapa. Sehingga ngeluruni angel. Maka saya permudah masalah dalil. Sehingga bapak-bapak lebih mudah pemahamannya. Nanti kita baca surat At-Taubah ayat yang ke-6. Itu Al-Maidah ayat yang ke-6. Monggo kalau mau dibaca, silahkan yang mau baca. Al-Maidah 5 ya. Oke. Surat kelima ayat yang ke-6. Ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin aw jaa'a Adim minkum minal ghaib. aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin wala yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Terjemah Pak. Terjemahnya Lembut. ini. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku,
dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Ya. Dari satu ayat ini mengandung 4 hal hukum. Ya. Karena ini merupakan ayat toharoh, ayat bersuci. Di sini mengandung 4 hukum. Yang pertama adalah ini perintah ketika kita akan sholat. Pertama, balsilu. Balsilu artinya adalah kita membasuh. Di sini ada kata balsilu, membasuh, ada kata lamasa. Lamasa ini, lamas itu masa kata lamasa, ini artinya mengusap. Ini ada perbedaan. Yang pertama, balsilu wujuh, artinya ini perintah untuk wudhu. Karena yang suruh dibasuh adalah wajah, kedua tangan sampai siku. Kemudian di sini wamsahu birusikum. Untuk mengusap. Kalau yang wajah, tangan itu dibasuh. Tapi ketika kepala itu diusap. Nah. Wa arjulakum, dan kedua kakimu ilal ka'bain. Wawu itu kata sambung. Sehingga kalau kita hanya melihat teks kalimat, maka wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain artinya dan usaplah kepalamu dan kakimu. Seolah-olah di sini kaki suruh diusap. Tetapi makanya uangnya saya kasih merah. Wa di sini ini kalau dalam ilmu bahasa kan nyambungnya kemana ini? Ternyata ini nyambungnya bukan ke ru'usikum, tapi wujuhakum. Buktinya apa? Di sini kalimatnya wa arjulakum. Nyambungnya dengan wujuhakum. Sehingga wa di sini itu nasabnya ikutnya ke wajah. Artinya sama-sama dibasuh. Kalau dibaca wa arjulikum sama dengan biru usikum, nah ini baru atafnya ke kepala. Maka tidak boleh kita membaca wa arjulikum. Karena teks Al-Qur'annya adalah wa arjulakum. Wa arjulakum sama dengan wujuhakum. Bukan dengan ru'usikum. Ini sedikit pengetahuan tentang bahasa nggih. Jadi yang pertama tentang membasuh wudu, yang kedua fattoharu. Toharu itu artinya bersuci, tapi yang dimaksud ini adalah mandi. Jadi kita wa in kuntum junuban, jika kamu dalam keadaan junub, maka fattoharu, mandilah. Nah, jadi pertama wudu, yang sudah perintah mandi, yang ketiga adalah auja'akum minal wa'id, ini tentang batalnya wudu. Disebut di sini hanya baru buang air dengan menyentuh perempuan. Nanti rinciannya ada lagi. Nah, tentang perintah untuk hal-hal yang membatalkan wudu. Yang keempat adalah tentang tayamum sebagai pengganti wudu. Di satu ayat ini ada 4 hal: perintah wudu, perintah mandi, hal membatalkan wudu, dan perintah untuk tayamum. Nah, maka di sini disebutkan wa in kuntum mardo au ala safarin, jika kamu dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bepergian, kemudian kamu batal wudunya, kemudian falam tajiduma'an, tidak mendapatkan air, fatayammamu so'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Di sini
kata falam tajidu ma'a. Ini juga tidak mutlak bagi kalimat sebelumnya. Tidak mutlak, ini kan kamu mardo atau ala safarin. Karena orang sakit yang masih boleh menggunakan air, itu juga tidak boleh tayamum. Kecuali orang yang sakit yang sudah tidak boleh menggunakan. Sementara safar juga tidak boleh tayamum kalau masih mendapatkan air. Makanya di sini falam tajidu ma'a. Kalau kamu tidak mendapatkan air bagi orang yang safar, maka boleh fayatamamu sha'idan thayyiban. Adalah kamu bertayamum dengan debu yang baik. Sha'idan ini debu. Debunya harus debu yang murni, thayyiban. Tidak boleh debu yang bercampur misalnya dengan tepung. Debu yang bercampur dengan bedak, pupur, nggak boleh. Harus yang thayyiban. Jadi di sini bukan menggunakan fatamu dengan turoban thayyiban, bukan dengan tanah. Jadi beda antara debu dengan tanah. Debu itu sesuatu yang tidak bisa dilihat, kecuali kalau sudah banyak. Orang kata moro-moro mejo rong dino ora dilap baru ada debu. Ini yang digunakan untuk tayamum. Makanya Dr. Rafiq yang notabene beliau orang NU itu mengatakan setiap benda padat pasti ada debu. Dimanapun kalau benda padat ada debu. Meja, kursi, tembok, bantal, benda padat ada debu. Karena justru ada sebagian ulama sebelah itu mengatakan justru harus diambil dari tanah, Pak. Sehingga ketika memberikan fatwa kepada calon jemaah haji itu diperintahkan saurunge mangkat kue kon madai lemah nganggo sapu tangan. Setelah itu lemah dibuat. Sehingga turahan lemah itu sih mengko nganggo tayamum. Berarti tayamum dengan tanah. Yang benar dengan soid. Soid itu debu. Nah, makanya kalau kita haji naik pesawat orang usah sangu tanah. Cukup kursi pesawat. Nggih, kursi boleh, kalau pramugari juga boleh. Kelabine pramugari kan ono debune. Baju kita kan juga ada. Nggih. Gitu. Jadi kita udah ngeplay ini. Ora kapungure tapi yo. Apa ya tayamum. Tayamum pilih tapi. Nah, ini kemudian kan nanti tafsir hukumnya ini bagaimana wudhu, bagaimana apa saja batalnya wudhu, tayamum itu bagaimana itu nanti ada penjelasan di bawahnya. Nah, maka cara tayamum adalah cukup dengan famsahu biwujuhikum, yaitu dengan cara mengusap wajah waidiakum minah dan mengusap kedua tangan minhu dengan debu. Jadi baik untuk wudhu, pengganti wudhu ataupun pengganti mandi itu cara tayamumnya sama, hanya dengan mengusap wajah dan tangan. Dan ada nanti peristiwa di masa Rasulullah, sahabat yang karena dia sakit kemudian junub itu tayamumnya berguling-guling di tanah. Kemudian setelah menghadap Rasulullah diwaduli, kata Rasulullah baru saya memberikan contoh. Ya, mestinya cukup begini Rasulullah sambil memberikan contoh bagaimana tayamum. Ya harus guling-guling. Itu kan bahasa logika, Pak. Ya. Logika ini wudhu ya rahi karo tangan adus kudune semua badan juga karpe semua badan harus kena debu itu. Nah, ya itulah agama bukan logika. Nanti ada di bawah. Semua ini kata Allah, mayurillah yang alaikum harud, Allah tidak mempersulit kamu, tapi justru akan mempermudah. Dan Allah supaya waliyutahhirakum dimanapun kamu supaya mudah bisa melaksanakan penghilangan hadas baik kecil maupun hadas besar. Yang kedua waliyutimma nikmati alaikum, memberikan menyempurnakan
kenikmatan padamu, la'allakum tashkurun. Bentuk kenikmatannya apa? Kemudahan. Kesempurnaan nikmatnya Allah ini adalah kemudahan. Kemudahan dalam kita melakukan ibadah. Nah, hal-hal ini memang masalahnya masalah sepele. Masalah wudhu. Kita sejak kecil wis wudhu. Masalah sholat, sejak kecil sudah sholat. Tapi apakah wudhu kita, sholat kita sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW? Ini yang perlu, dan jarang, bahkan mungkin tidak ada orang yang mempertanyakan hal itu. Yang penting wis bisa wudhu saben dina, sholat saben dina. Padahal yang namanya ibadah itu sifatnya tauqif. Tauqif itu apa namanya? Paten ya. Paten harus sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sementara Rasulullah sendiri bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Nah sekarang kita tidak bisa melihat Rasulullah sholat, maka kita melihatnya dari hadis-hadis tentang sholat, tentang wudhu dan sebagainya. Di sini ada pertanyaan? Belum ada? Monggo. Kan saya wudhu mengusap Muka. dan tangan. Mengambil dia debu itu sekali ambil atau muka sendiri, tangan sendiri? Sekali ambil, Pak. Jadi satu kali ambil untuk muka dan tangan gitu. Nggih. Nggih. Ya. Nanti di bab belakang ada bab tentang tayamum, yang ya. Pergelangan tangan. Nggih, tidak sampai siku. Nanti belakang ini bab ada ya. Tentang bagaimana habis ini kita langsung apa namanya? Kaifiyatul wudu. Tata cara wudhu dan dalilnya. Ini kami mengutip persis dari buku HPT. Dia hanya saja tadi metodenya yang saya rubah. Tata cara wudhu. Pertama, iza tawaddu'ta, jika kamu berwudhu, fakul bismillahirrahmanirrahim. Maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Ini teks tarjih. Dasarnya hadisnya ini. Hadis dari Imam Nasai, tawaddu' bismillah. Berwudulah kamu dengan membaca bismillah. Ini derajat hadisnya oleh Ibnu Hajar. Hadis azkar, hadisnya hasan sahihun, hadisnya hasan sahih. Kemudian hadis lain dari Anas, dan hadis yang panjang, ini potongannya mengungkapkan kullu amrin dzibalin la yudhu fi bismillahirrahmanirrahim aqta. Barang siapa melakukan kullu amrin dzibalin, setiap perbuatan, terus perbuatan dzibal, perbuatan yang baik, la yudhu fi bismillah, yang tidak disebut bismillahirrahmanirrahim aqta. Ini terputus, ini karena sudah saya sampaikan ketika tafsir tentang bismillahirrahmanirrahim dulu. Hadisnya dari Abu Hurairah. Ini pertama. Yang kedua adalah kita niat. Mukhlishon niyataka. Niatlah dengan ikhlas. Hadisnya panjang, hadis dari sahabat Umar. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Maka dicuru Rasulullah dan seterusnya. Ini hadis sudah sangat terkenal. Jadi semua amalan harus dengan niat. Kemudian di sini penempatan niat diurutkan adalah ketika kita setelah membaca bismillah. Karena banyak orang itu menganggap, sudah pernah saya sampaikan tentang niat, kok ngomah jam 12 menjadi zuhur. Bukan itu. Tapi niat itu antara lain disebutkan bahwa yang namanya adalah mensengaja sesuatu yang dilaksanakan dengan melaksanakan perbuatan itu. Sehingga ketika bismillahirrahmanirrahim, kemudian tangan kita sudah ini wasil kafaika, membasuh kedua tangan, itu disitulah kita bisa membaca niat. Atau minimal kalau di sini belum, nanti ketika kita membasuh wajah. Nah, makanya yang ketiga adalah wasil kafaika salasan. Basuhlah kedua telapak tanganmu 3 kali. Ini perintahnya, dalilnya, ya Utsman da'a biwadu'in.
adalah Utsman itu mengambil air wudhu. Fawasala kafai salasan, salah sama rotin. Kemudian dia membasuh kedua tangannya 3 kali. Summa tamat madho. Ini urutan wudhu. Setelah membasuh tangan kemudian tamat madho berkumur. Wastan syako dan menghirup air ke hidung. Wastan sar dan mengeluarkan, menyemburkannya kembali. Jadi dalam wudhu itu ada istinsyak, ada istinsar. Ini yang umumnya tidak sampai dengan cara yang benar. Umumnya wudhu itu kan mau ngemek-mek tok. Irungnya dimek-mek. Padahal yang harusnya itu dihirup. Sebagian masuk mulut, sebagian dihirup. Kemudian istinsar, dikeluarkan, semburkan kembali. Ini masuk ke hidung. Oke. Makanya nanti di hadisnya nanti tentang istinsar itu bikafin wahidin dengan 1 telapak tangan. Maksudnya mungkin bentuk kakean. Ini dibagi 2. Semini dibagi 2, separuh sebagian, ya kok takut separuh. Sebagian dihirup, sebagian masuk mulut. Masuk mulut itu untuk kumur, bukan untuk ngombe. Panas, nek sampai ke dalam panas. Tapi nek alon-alon Pak. Nah, padahal perintahnya istinsyak itu wabali fil istinsyak. Bersungguh-sungguhlah ketika menghirup air. Makanya nanti ketika kita sudah belajar ya, kita menghirupnya dalam tapi pelan-pelan Pak. Nanti langsung, wah kesengrok langsung Pak, panas. Nggih. Tapi kalau pelan, masuk tapi enggak sampai kasar. Nggih. Nah. Ya nanti semua gerakan wudhu itu sejak dari tadi itu ada efek medis kesehatannya. Pak Gus nanti mestinya harus menerangkan ini. Kemudian sumaho salawajah salah sama rotin. Kemudian membasuh wajah, membasuh muka 3 kali. Wajah ini juga kadang-kadang kurang mendapat perhatian. Yang wajah itu adalah bagian atas tempat tumbuhnya rambut, bawah dagu, kanan kiri adalah batas. Sehingga dari sini itu semuanya harus basah. Kadang kan ini toh Pak. Nah, sehingga kiri kanannya masih kering, enggak sampai dagu. Ya monggo silahkan, boleh melebihkan boleh, bahkan ada anjuran melebihkan basuhan itu ada perintahnya. Yeah. Tapi yang diperintahkan yang wajib hanya sampai wajahnya. Itu 3 kali. Kemudian summa. Nah, di sini nanti kita perhatikan summa. Summa itu artinya kemudian. Berarti ada urutan depan, ada urutan belakang. Nanti ini. Ada hal summa yang tidak diperhatikan. Kemudian summa ghasala yadul yumna ilal marafiq. Ini. Kemudian membasuh tangan kanan sampai ke siku. Ya. Membasuh tangan kanan sampai ke siku salah sama rotin 3 kali. Setelah 3 kali selesai, baru summa. 3 kali kanan selesai baru ya al-yusra misalnya zalik tangan kiri seperti itu. Sehingga satu-satu dulu selesaikan. Orang gentenan. Umumnya kan begini ya. Lagi. Nah makanya karena kurang memperhatikan kalimat. Ya. Dan ini di sini sudah jelas kok. Ya. Summa ghasala yadul yumna ilal marafiq. Kemudian basuhlah tangan kanan sampai siku. Salah sama rotin 3 kali. Sudah 3 kali selesai. Summa baru. Setelah selesai 3 kali baru al-yusra. Baru yang tangan kiri misalnya seperti ini tadi. Nah, ini kalimatnya seperti itu. Summa masah birosihi. Kemudian mengusap. Ya, tadi sudah disebutkan ghasala, sekarang mengusap. Masaha, mengusap. Ya, mengusap kepala. Summa ghasala lagi. Ghasala rijlahu. Rijlahul yumna ilal ka'bain salah samarot. Ini juga begitu. Membasuh kaki kanan sampai ke mata kaki 3 kali. Setelah selesai, summal yusro nembe
kiri, ora gentenan kiri kanan. Satu persatu dulu. Semakola Ra'aitu Rasulullah tawaddo nahwa wudu azain. Mau tawan ini. Inilah tata cara wudu. Cara garis besarnya seperti ini. Ini kan kita kan jarang sekali yang memahami. Makanya tadi karena banyak kita wudhunya tiru-tiru sehingga ya apa umumnya istilah seperti gitu. Nanti itu di bab ini. Itu nanti babnya bab masahat bab nanti kan ini ada caranya, Pak. Namanya ada hadis bagaimana cara membasuh muka, bagaimana cara membasuh tangan, bagaimana mengusap muka. Ini nanti ada tata caranya di belakang. Nah, itu udah sini telinga itu masuk di summa mashabirosi. Kita lanjutkan dulu. Nah. Wastanna bil araqi aw nahwi. Ya. Jadi ini kan sebenarnya wastanna. Wastanna itu artinya menggosok. Menggosok gigi bil araq dengan kayu siwak araq. Au nahwi atau seumpamanya. Jadi tidak harus bil araq, tapi au nahwi. Sesamanya, selainnya, bisa sikat gigi, bisa jari. Jari, ini bisa, jari saja bisa. Ini hadisnya. Lalu anasyuka ala umati la amartum bisiwak ma'akuli wudu'in. Nanti ini di sini kata Rasulullah, sekiranya aku tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan mereka bisiwak untuk bersikat gigi ma'akuli wudu, setiap wudu. Dalam hadis lain nanti bukan setiap wudu, setiap saat. Setiap saat, kata Rasulullah, kalau saya tidak memberatkan umatku, kami perintahkan setiap saat untuk menggosok gigi. Sehingga kita lihat orang yang Arab sholat, dari takbiratul ihram, itu sebenarnya melaksanakan sunnah Rasulullah. Orang-orang kita, orang dong lakoni. Itu mau sholat. Saya kan bisa pertama wis ada gemlakoni tapi mencela aja saya orang seneng gue. Terus gemlakoni wis ora apa-apa, jangan mencela orang lain. Mereka melaksanakan sunnah. Iya, bahasanya apa kadang jijik lah nih. Bar sikatan dile pakai sae sampean. Sae dhewe ya ora apa-apa. Ini hadisnya ya. Hadis riwayat Bukhari. Tahri wa Tabrani an Abi As-Subahir radhiyallahu anhu. Kuntu fi wafdi Abdul Qais. Kata siapa? Ini Khairah As-Subahi mengatakan waktu saya diutus oleh Abdul Qais alladzi wafadu ala saya diutus untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa'amarolana biarokin. Rasulullah memerintahkan saya untuk mengambil arok. Gosoklah gigimu dengan siwak ini. Jadi ini kalau ada orang mengatakan masih mempertahankan gosok gigi dengan siwak itu sunnah, ya monggo, ya monggo. Tapi kalau kita tidak nggak sunnah ya nggak apa-apa. Wong ini sudah au nahwihi. Tidak harus dengan arok tapi au nahwi atau dengan selainnya. Zaman itu kan belum ada sikat gigi. Adanya ya itu. Nah, yang kelima. Summa tamadmadu wastansyaqqo. Ini seperti tadi. Kemudian kita diperintahkan berkumur-kumur dan istinsyak. Nah, ini mingkafin wahidin. Menghirup berkumur dan menghirup air ke hidung. Mingkafin dengan satu telapak tangan, wastansar dan mengeluarkannya kembali. Taf'alu dzalika salasan. Itu dilakukan 3 kali. Tadi kemudian dikeluarkan itu dilakukan 3 kali. Jadi orang mau ngemek irung itu nggak ada faedahnya kalau ngemek irung itu. Hadisnya sudah disebutkan pada bab ketiga.
Kemudian ada hadis lagi fi siwatil wudu summa tamadmadu wastansaro salasan. Dan berkumur-kumur dan istinsak serta istinsar 3 kali. Hadis lain yaitu dari Abdullah bin Zaid fi sifatil wudu tentang bagaimana sifat wudu Rasulullah. Summa khalayadahu Rasulullah memasukkan tangannya, nyiduk tangan di air, tempat air langsung ya. Kalau bilang ngono keran, sehingga wudunya langsung mengambil dari tempat air. Hamad Magdo kemudian berkumur wastan syakko dan istinsak min kafin wadin ya dari salasan. Jadi tadi ini istinsak ada 3 kali. Hadisnya muttafaqun alaih. Nah, Abu Hurairah ya, memerintahkan amaro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil madmadati wal istinsak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk berkumur-kumur dan istinsak. Nah ini wabaligh fihima ma lam takun shaiman. Dan balik itu disangatkan. Fihima di dalam istinsak dan istinsar malam yakun shaiman. Ini fihima keduanya artinya istinsak dan tamadmado dan berkumur-kumur. Berkumur-kumur sungguh-sungguh, istinsaknya juga sungguh-sungguh. Malam tahun sama selagi kamu tidak puasa. Artinya ketika kita puasa pun masih disunahkan untuk istinsak dan istinsar, tetapi hati-hati. Jangan terlalu dalam kalau sedang puasa. Tapi kalau di luar puasa, wabalir. Disungguhkan. Hadisnya dari Laqid bin Saburah, isbaghil wudu, sempurnakanlah wudu. Wa khalil yadainil asabi' dan sela-selailah. Ini tata cara membasuh tangan adalah bukan sekedar ditersi, tapi nanti karena kata tadi ada ghosala dan masa, ghosal itu artinya nanti di belakang, bidalki dengan digosok, maka kita membasuh tangan itu digosok sambil diselewah khalil bin asab, sela-selailah antara jari-jari. Ini dilaksanakan 3 kali. Selesai baru kiri 3 kali. Wa bali fil istinsak ila antakuna shaimanin seperti ini. Wa fi riwayat Dawlabi ila Sahih Ibnu Qattan isnadaha idza tawaddu'at faballigh fil madbadu wal istinsak malam shaiman sama aja. Ini perintah sungguh-sungguh di dalam beristinsak. Nah ini summa ghusala wajhu salasan. Kemudian membasuh wajah 3 kali. Dalilnya tadi sudah di surat Al-Maidah ayat yang 6, fasul bujukum, dan hadis juga yang nomor 3, yang bunyinya summa ghusala wajhu salasan marrati. Kemudian ini tata cara membasuh wajah adalah bimashil maqaini. Di samping kita membasuh wajah, juga bimashil maqaini dengan mengusap kedua sudut mata. Jadi Abu Daud jadi anak Umamah karena Rasulullah SAW yamsaul maqaini fil wudu adalah Rasulullah mengusap kedua ujung mata ketika berwudu sehingga kita nah ini bisa 3 kali sambil insya Allah tinjauan kesehatan insya Allah ada. Rasulullah tidak tahu ilmu kesehatan, tapi kalau diteliti semua perintah Rasulullah itu pasti ada kaitannya dengan kesehatan. Ini halal seperti ini kan sudah ada bukunya kalau salah Pak. Jadi wudu, sholat itu tinjauan medis dan kesehatan sudah ada. Yang ke-9 itu lati qasliha. Ini meratakan basuhannya. 5 sabata min hadis Abi Hurairah sebagaimana diceritakan oleh Abu Hurairah indah muslimin diriwayatkan Imam Muslim anu sallallahu qala antum al-hurrul muhajjalun yaumil qiyamah. Al-hur ini saya kasih tahu. Al-hur itu artinya al-abyad. Al-muhajjal itu al-masyhur. Artinya apa? Rasulullah mengatakan, kamu nanti
akan al-hur, akan berwajah putih cahaya dan terkenal, artinya mudah dikenali. Yaumal qiyamah, dari kiamat, ismin isbaghil wudu, karena sempurnanya wudu. Jadi anggota wudu kita besok di akhirat akan bersinar. Bersinar putih, terang. Oleh karena itu, famanistato aminkum falyutil ghurratahu wa tahjil. Oleh karena itu, pada saat mampu, falyutil. Ingatnya panjangkanlah, lebihkanlah basuhan wudunya. Makanya nanti Pak Edi mengatakan, apa tekan, kan ya boleh, silahkan kalau wajah di sampai. Kalau tangan bukan hanya sampai siku, tapi ke ataskan lagi, dilebihkan basuhannya. Kaki bukan hanya mata kaki, tapi diataskan. Itu namanya, supaya kita nanti menjadi hurrul muhajjalun yaumal qiyamah. Ini antara lain. Ini 10 ma'adalki. Artinya dengan digosok. Tadi saya sebutkan, kata-kata hosala itu artinya bukan sekedar membasahi dengan air, tapi harus dengan digosok. Hadis dari Abdullah bin Zaid bin Asim, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu faja'ala yaqulu hakaza, bahwa sesungguhnya Rasulullah berwudu, kemudian Rasulullah bersabda seperti ini, ya duluku sambil digosok. Yang banyak kita lihat sering kadang tangan juga digerco, sikil ya omong. Ya ditelesi tok. Ini bidalki. Sama saja dengan dengan tangan tadi disela-selai jarinya kaki itu. Mulane nek neng Arab kan karo linggo. Penak soalnya linggo. Neng kene nek karo jengking kan kadang kudu cekelan. Nek Arab gosok kaki. Nek ono panjangane penak. Nah, ini wa khallil lihyataka. Hadisnya dari Utsman bin Affan, Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhallalu. Tadi menyela-nyelai, ya. Menyela-nyelai lihyatahu, jenggotnya fil wudu. Sing jenggote kandel itu disela-selai. Jadi digosok-gosok supaya airnya bisa masuk. Tapi tidak harus diperiksa wis mlebu durung ya. Pokoknya asal kita sudah selesai sudah cukup. Summa ghasala yadaka ma'al mirfaqaini. Ini. Kemudian mengusap kedua tangan kedua kaki sambil ma'al firqaini sampai dua mata kaki bidalki. Nah, ini tetap bidal dengan digosok. Nah, tadi perintahnya sudah, dalil nomor 3 sudah. Summa ghasala yadul yumna ilal arif salah samaratin summa yusra misalnya zalik, tadi kentenan-kentenan ya. Hadis lain ya, dari Asim barusan mengatakan qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bisulusai muddun. Rasulullah diberikan 2/3 mud. Samud itu berapa sih? 2/3 air, 2/3 mud dari air. Ya mungkin botol lah. Fajal yatluku ziraihi. Kemudian Rasulullah dengan air itu yatluku. Ketika wudu menggosok kedua lengannya ketika wudu. Ini wa khalil asobi tadi ketika kita membasuh kaki itu wa khalil bainal asobi, tetap kita dengan menyela-nyelai jari-jarinya. Yang ke-14 ma'itolati ghusliha, ini dengan meratakan supaya semua anggota wudu terkena air. Kemudian tadi falyutal ghurtu wa tahjil, tadi diperintahkan untuk melebihkan tempat basuhannya. Wabda bil yumna, mendahulukan yang kanan, dimulai dari yang kanan. Hadis dari Aisyah mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah menyukai sesuatu serba yang kanan. Fi tana'ulihi, ketika menyisir rambut juga sebelah kanan dulu. Watarujuli, memakai sandal, sepatu juga kanan dulu. Watahuruhu, dan bersuci juga kanan dulu. Bisa bahkan dalam segala sesuatu Rasulullah senantiasa mendahulukan yang kanan.
ngarep cukur, Pak sing tengen dhisik. Itu sunnah Rasulullah. Ini sumamsah biroksi. Kemudian mengusap kepala. Tadi dalilnya sudah, kemudian hadis nomor 3 sudah, kemudian au binasiyati alal imamah. Jadi cara membasuh, mengusap wajah kepala itu kita boleh dengan hanya mengusap imamah, serban. Hadis bin Mughirah Muslim Abu Dawud wa Tirmidzi annahu sallallahu tawaddu famasaha binasiyatihi, maka Rasulullah mengusap ubun-ubunnya wa alal imamah dan juga sorbannya. Jadi Rasulullah memang terkadang ketika wudhu itu hanya mengusap ubun-ubun. Kenapa? Sorbannya harus dicopot. Sehingga setelah mengusap ubun-ubun dilanjutkan dengan mengusap bagian luar dari sorban. Tapi ketika kita sudah tidak pakai sorban, ya wudhunya harusnya seluruh. Ini caranya di bawah ini. Kalau kita tidak pakai sorban, hadisnya adalah wabada biqadami rosi, dimulai dari bagian depan kepalanya hatta zababima, kemudian menggerakkan kedua tangannya ila qafah sampai tengkuk. Sumaraddahuma, kemudian dikembalikan ilal makanil ladzi yabata minhu, dikembalikan ke tempat semula. Dikembalikan dari depan. Jadi dimulai dari depan, gerakkan ke belakang sampai tengkuk, kembalikan lagi ke depan. Nah, nanti di bawahnya ada, kemudian hadis bawahnya tangan langsung sekali gerakan itu jari telunjuk masukkan telinga, ibu jari luar telinga. Jadi sini. Ya, jadi kupingnya sambian, Pak. Sambian, tapi tetap di orang mau dingin itu. Tapi ternyata telinga itu memang tiap hari harus di sini, Pak. Iya. Iya, pokoknya itu ada ilmu massas, ya, ilmu massas dan sebagainya. Nah ini, ketika mengusap kepala, itu sumamsah uzuna ini, sumamsah uzuna ini, kemudian mengusap kedua telinga, zohirihima, bagian luar telinga, bil ibhama ini, dengan ibu jari, wabatinihima, dan bagian dalam telinga, bisabahata ini dengan jari telunjuk. Jadi tadi ke belakang, ke depan, kemudian sambil, itu dilaksanakan hanya 1 kali saja. Lain-lainnya 3 kali, tapi kalau ini hanya 1 kali. Inda bin Umar fi sifatul wudu qala tsumamsah bi ra'sihi wa dakhilu isbahul sabahataini, dan memasukkan ya, ujung jari di udhunai ke dalam telinganya, wa masabihima bi ibhamaihi, dan mengusap dengan ibu jarinya ala zahiri udhunai, bagian luar telinganya. Wa bisabahatani batin udhunai, dan ujung telunjuk jari bagian dalam telinganya. Ini caranya seperti itu. Sumbangsal rijlaika mal ka'bain bidal kisalasan. Kemudian membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki bidal dengan digosok salasan 3 kali. Ini tadi surah darahnya sudah ayat Al-Maidah ayat 6 dan juga hadis nomor 3. Kemudian ada tambahan sini ya teluku dengan digosok. Selanjutnya wa khallil asabi ma'atilati ghusliyah. Ini tadi sudah disebutkan melebihkan basuhannya. Wa khallil balasabi hadis Abu Hurairah falyutil hurratahu ajil, tadi sudah. Kemudian mulai dengan yang kanan. Tadi hadisnya sudah dari Aisyah. Rasulullah senantiasa suka menyelesaikan yang sebelah kanan. Wa ta'ad ghusliyah, dan meratakan seluruh basuhannya, seluruh anggota. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna rajulan ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad tawaddu'a,
dia telah berwudu. Wa taraka ala qadamaihi, tetapi ada tertinggal bagian telapak tumitnya. Misla maudi dhafri, ada yang kering selebar kuku. Rupanya Rasulullah melihat tungkae ison sing garing selebar kuku. Faqala lahu Rasulullah, maka Rasulullah berkata pada irji fahsin wudu, kembali lagi, betulkan wudumu, perbaiki wudumu. Faraja'a, maka orang tadi bertawadu, fasolah kemudian sholat. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan wailul lil aqabinan nar ini. Wail itu celaka besar, atau kalau dulu mengatakan nama neraka wail. Lil aqab minan nar. Bagi orang-orang yang aqab ini yang kering Intinya kalau ada bagian yang kering dengan rata wudu kita ini termasuk wail, termasuk kecelakaan besar. Sehingga jangan sampai tertinggal ada yang kering. Terakhir setelah wudu kul asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu. Ini kita syahadat setelah selesai wudu. Ma minkum min ahadin yatawaddu. Tiadalah seorang di antara kamu yang melaksanakan wudu, fayasbaghul wudu, kemudian menyempurnakan wudunya. Semua yaqul mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh illa futihat lahu abwabal jannatil tsamaniyah. Kecuali kamu akan dibukakan pintu-pintu surga yang jumlahnya 8. Yadkhulu min ayyasha. Kamu diperbolehkan masuk dari pintu manapun yang kamu sukai. Di sini hadis ini tentang wudu hanya sampai abdu wa rasuluh. Imam Nawawi nanti ada menambahkan Allahumma ij'alni minat tawabin wa jannat faidu wa jalni badika salihin. Itu tambahan dari Imam Nawawi. Alhamdulillah sudah selesai bab wudu. Enggak. Seandainya umpama telapak tangan ini luka, berarti kan sudah bisa kena air. Apakah ini wudu tapi ini dilewati? Ya. Atau harus berganti tangan? Oke. Selama kita masih bisa menggunakan air, gunakanlah air. Bagian yang luka itu kita jangan digerujuk. Tapi seperti tadi misalnya kan perban. Itu perbannya bisa kita usap saja di atas perban. Seperti kepala pakai Kan seperti pakai kepala pakai sorban itu nggih. Jadi cuma tapi yang lainnya yang kering tetap pakai. Jadi cukup dihindari. Nggih, cukup dihindari. Tapi kita tetap pakai air. Monggo enten malih. Tadi untuk menampung air itu Hirup. pakai sapu tangan ya. Iya. Kita pakai 2 tangan. Ya monggo. Tapi khawatir kesenggoro para. Ya. Artinya itu kan mungkin Rasulullah pakai sapu tangan mungkin karena kehati-hatian mungkin ya. Hati-hatian ben cokaken. Yang masuknya khawatirnya ngerui. Tapi Rasulullah mengajarkan cukup dengan satu tangan. Saya kira cukup sekali dengan satu tangan itu. Ada lagi, monggo? Yang mengusap muka, Nggih. itu dengan telinga. Kepala Pak, bukan muka. Nggih. Umumnya biasanya telinganya sendiri. Nggih. Mukanya juga biasanya gini-gini toh, Pak. Bun-bunnya toh, terus telinganya juga sendiri dan tidak orang digosok, Pak. Dimek toh. Umumnya kan begitu, Pak. Dimek toh, enggak sampai. Biasanya umumnya dimek. Saya coba Mbak Yai. Ya kayak gue. Nang langgar ya. Kowe obo. Nah, biar kan lupa. Balik itu sikile juga belum. iya. Nang nggon gue kayak gue biar. Keluar kabeh. Ya namanya zaman itu mengaruhi. Ampun? Saya pernah dulu mengikuti acara di UIN nih Pak. Ya mungkin apa yang Ustaz yang terangkan salah juga ada pertanyaan. Jadi itu kan bahasanya kan mengusap kepala Pak ya. Nggih. Tapi waktu itu keterangannya itu mengusap rambut Pak. Nah, Lah ada orang yang bertanya peliti, Pak bagaimana orang gundul? Ya. iya. Ternyata Ya. bahasanya kan mengusap
Ros ya, kepala bahasanya kepala, bukan rambut. Tetap ya, betul. Dan bagi laki-laki perempuan sama saja. Walaupun perempuan rambutnya dawa, ya tetap hanya sampai kofah, hanya sampai apa tengkuk. Orang-orang kudu rambutnya di